Oke, jadi ini adalah video pertama gue. Di sini gue akan jelasin gimana cara step by step untuk menjadi afiliator mulai dari awal banget. Oke, gue bakal jelasin dulu. Gue Muhammad Iqbal Taqiyuddin. Gue adalah seorang karyawan yang bekerja di salah satu pabrik yaitu security. Dan gue juga bertekad api untuk menjadi seorang pembisnis ataupun menjadi entrepreneur. Nah, jadi apa saja sih yang gue lakuin selama gue kerja di pabrik? Terus gue sambil ngapain aja sih sampai gue bisa di posisi ini ya? Mungkin ini bukan apa-apa, tapi ini adalah suatu proses gue. Karena suatu kebanggaan juga, karena gue bukan dari keluarga yang latar belakangnya serba ada ya. Jadi gue di sini pure bener-bener gue mulai dari nol banget, bahkan gue mulai dari minus. Dan gue di sini juga salah satu tulang punggung keluarga juga, karena gue adalah generasi sandwich ya. Jadi gue membantu orang tua gue dan gue membantu adik-adik gue juga. Jadi di sini gue akan jelasin gimana sih caranya untuk bisa memanage waktu agar kita bisa terus produktif meskipun kita di situasi yang sibuk. Nah, jadi di sini gue bekerja di waktu 8 jam dan gue punya waktu 6 jam untuk membangun usaha gue sendiri. Kebetulan gue sangat hobi banget sama namanya vlog ya. Dulu gue adalah seorang introvert banget, susah ngomong, belibet. Meskipun sekarang juga gue masih belibet, tapi gue masih belajar. Gue pengen bener-bener bisa public speaking dan lancar untuk bisa dipahami oleh orang-orang. Nah, jadi mohon maaf kalau misalkan video ini yang gue buat sekarang ini agak terlalu berbelit-belit karena gue juga sedang berada di tahap dimana gue sedang belajar public speaking juga. Nah, jadi apa sih yang gue mulai awal-awal itu suka menghabiskan waktu-waktu yang tidak jelas gitu. Tapi gue pikir-pikir lagi, gue ngerasa muak, gue ngerasa capek, dan gue juga punya impian. Tapi impian itu tidak kunjung tercapai. Nah, hasil gue bangkit lah, gue punya pemikiran, ya, berbat dengan hati, dan akhirnya gue menjadi bertindak ya. Dan ketika gue udah bertindak, alhamdulillah gue udah bisa menjadi kebiasaan gue bikin konten tiap hari. Meskipun satu hari satu kali, gue konsisten bikin konten setiap hari. Pertama kali pasti lah malu-malu, tapi yang penting mulai dulu aja. Dimana ketika kita udah mulai dalam 1 bulan atau 2 bulan, itu pasti naik, jangan khawatir, karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Gue bisa bilang begitu karena gue udah merasakannya, meskipun tidak besar, tapi alhamdulillah. Nah, jadi gimana sih step by stepnya gitu ketika gue bikin konten? Nah, pertama kali gue pikirin ide ya, gue riset pasar dulu yang pertama. Gue riset pasar, apa sih yang orang-orang bahas, apa sih yang konten-konten kreator besar lakukan. Nah, gue pelajari terus sampai gue paham apa yang mereka lakukan, lalu gue lakukan juga dengan catatan ya, intinya kayak copy paste gitu ya, kayak ATM, amati, tiru, dan modifikasi menggunakan versi kita sendiri. Ketika gue mempromosikan suatu produk, nah itu gue cari dulu dari video yang lain, nanti gue modif dengan versi gue sendiri gitu. Nah, hasil alhamdulillah sekarang gue udah tahu gimana caranya, step by stepnya. Yang pertama adalah script, yang kedua adalah pembuatan video ya seperti ini, action, yang ketiga adalah untuk memposting ya. Nah, dari 3 ini bisa langsung jadi kan? Rata-rata pasti kesana dulu, kesini dulu, kesana dulu. Kadang tidak sesuai ekspektasi ya, kayak kita udah merencanakan tiga hal ini, tapi realitanya atau kenyataannya ada lagi yang lain gitu. Kayak ketika kita bikin skrip itu, pastilah namanya kita ada kesulitan untuk memikirkan ide ya. Jadi apa-apa aja sih yang sulit di dalam skrip itu? Suatu yang sulit di dalam skrip itu adalah ide ya. Ide dari kita sendiri ya. Kalau misalkan kita bikin konten yang menarik, itu kan butuh ide yang menarik juga. Jadi tidak hanya sebatas ide dan juga tidak hanya sebatas skrip untuk kita buat video nanti. Tapi ketika kita buat skrip, kita bikin hook-nya, kita bikin masalahnya, kita bikin solusinya, call to action, dan juga ya intinya berbau-bau kayak sales lah gitu ya, kayak selling, soft selling atau hard selling. Nah, di situ ketika kita sudah bisa kuasai hal itu, otomatis audiens juga pasti bakal tertarik. Nah, itu ketika bikin skrip, yang gua rasain di beberapa bulan terakhir ini adalah untuk memikirkan ide. Nah, itu bisa kita pakai cara riset pasar, kita cari konten kreator besar, dan itu kita bisa pakai cara ATM ataupun amati, tiru, dan modifikasi. Nah, untuk yang kedua itu adalah syutingnya ya. Apa sih kesulitan ketika kita syuting? Kalian juga pasti sudah ngeh ya gitu. Apa sih kesulitan ketika syuting? Yaitu pede ya, percaya diri. Kita ngomong gak belibet, dan ya intinya berbau dengan public speaking dan juga percaya dirinya itu loh. Jadi kalau misalkan kita memikirkannya sulit, dia pasti sulit sih. Jadi kita harus beranikan diri ya. Ketika kita udah berani, lama-lama juga kita kan bakal terbiasa, dan terbiasa itu akan menjadi karakter kita. Dan karakter itu bakal merubah keadaan kita ataupun impian kita. Nah, ketika kita udah bisa ngomong di depan kamera seperti ini ya, contohnya gue sebenarnya waktu kemarin-kemarin aja gue belum berani ya, tapi kali ini gue beranikan diri, gue buat konten edukasi ini. Karena kemarin gue gak bikin konten edukasi karena gue rasa gue belum cukup besar gitu, tapi
ya it's okay, karena gue udah punya ilmunya, gue harus berbagi gitu kan, biar mungkin ini juga bakal bermanfaat buat kalian-kalian yang baru pada terjun ke afiliator. Jadi gue anggap ini adalah suatu sharing, bukan mengajarkan, tapi ini adalah suatu sharing. Nah, jadi ketika dalam acting ini ataupun syuting ini, yang paling sulit itu adalah ketika kita nggak kaget ataupun nggak kaku di depan kamera. Nah, itu sulit banget karena kita butuh latihan juga. Namanya juga suatu skill kan, skill itu harus dilatih diasah, jadi kita harus bisa terus latihan juga. Nah, yang ketiga ini adalah posting ya. Postingnya itu bukan berarti asal posting aja, cepet posting satu kali udah cukup. Nggak kayak gitu konsepnya. Jadi ketika kita sudah mulai, ada lagi step yang lebih sulit, yaitu konsisten. Nah, pasti namanya konsisten itu bukan sekedar posting brutal hari ini, tapi besok kita bisa mager-mageran gitu. Jadi ketika kita udah posting nih, ketika udah posting, besoknya juga kita gimana caranya harus bisa posting lagi seperti hari ini gitu. Kenapa sih sulit banget posting? Karena ya balik lagi itu dengan keinginan kita ya. Kalau kita nggak paksa itu nggak bakal posting sih intinya. Dan posting itu ada cara-caranya, kita bisa lihat juga banyak banget di TikTok dan juga di lain-lain untuk cara posting dengan baik dan benar, kayak mulai dari deskripsi dan juga hashtag dan lain-lain untuk bisa menarik penonton dan juga untuk menarik audiensnya. Jadi banyak ya cara-cara untuk paham. Jadi menurut gue itu dulu aja. Yang pertama itu adalah script, yang kedua adalah action, dan ketiga adalah posting. Setelah itu balik lagi dari kalian ya. Ini tergantung keinginan kalian. Gue nggak bisa jamin atau apapun. Di sini gue cuma bisa kasih sharing ya mengenai ketika gue bikin konten itu kesulitan-kesulitan apa aja sih yang gue hadapin gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan karena gue juga masih belajar. Di sini kita sama-sama belajar gimana caranya kita untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Intinya seperti itu. Dan di sini gue sekali pamit undur diri dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi itu dulu aja tips untuk menjadi afiliator. Oke, gue mau beri Iqbal Taqiyuddin. Lo bisa panggil gue Iqbal TYN. Gue pamit undur diri. Silakan like, komen, dan share kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian. Jadi gitu aja. Semangat konsisten konten bersama gue.